Apa yang bikin kalian excited? Wah anjir ngambil nih. There's something new things about horror yang kita bicara tentang horror dari sisi Kristen Katolik tentang exorcism. Orang yang ngajarin kita juga memang eksorsis beneran di Indonesia, dan pada saat itulah kita diberi kesempatan oleh mereka untuk melihat exorcism secara langsung gitu. Di satu sisi ini menarik gitu karena bukan sekedar kita dikasih tahu, tapi akhirnya kita melihat langsung kan proses itu. Ini pertanyaan bodoh dari saya. Tapi apakah ada bedanya umat Katolik melihat sosok setan yang merasuk ke tubuh seseorang? Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru part kedua bareng cowok-cowok keren di film Kuasa Gelap. Tidak ada lagi yang tepuk tangan padahal orangnya rame di belakang. Rame, ada ribuan nih. Ada ribuan. Oh. Jerome dan Mas Lukman, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Thank you for being here. Sama-sama. Terima kasih sudah menuangkan semua effort Mas Lukman dan Jerome ke project ini. Thank you. Congratulations, sebentar lagi kita akan nikmatin bersama-sama Kuasa Gelap. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Oke, siap. Main bowling ini pertanyaannya. Hah? Main blowing maksud Bukan saya. main bowling ya. Iya, iya. Highlight. Ini pertanyaan yang nggak pernah ditanyain sama media-media sebelah mungkin. Coba. Kita cek. Kita cek ya. Kita cek ya. Bener gak? Jika terlahir kembali, kalian Jerome mau meranin siapa di Kuasa Gelap? Mas Lukman mau meranin siapa di Kuasa Gelap? Kalau harus riset nih. Di Kuasa Gelapnya ya? Di Kuasa Gelap nih. Mas Lukman kan dia di Romo Senior nih. Kalau aku jika dilahirkan kembali bisa memilih untuk memerankan siapa di Kuasa Gelap, aku tetap akan memilih Romo Thomas karena menurut aku sesuai ini udah pas sih. Sama sih sebenarnya. Kalau dilahirkan kembali di Kuasa Gelap, menjadi karakter Romo Rendra itu sebuah privilege, satu hal yang aku ngelihat di tengah dunia yang sedemikian rupa masih ada seseorang Romo Rendra yang punya komitmennya yang luar biasa terhadap iman. Itu sebenarnya. Jadi ketika kalian diperbolehkan untuk riset, kalian akan tetap memilih karakter. Wah, semoga ini menjadi clickbait ya, biar teman seru CGV ngelihat gitu apa yang dituangkan sama Mas Lukman dan Jerome juga maksimal gitu. Siap. Amin. Selanjutnya, menjadi film horor pertama di Indonesia dengan tema exorcism. Waktu dikabarin, Mas Lukman main Kuasa Gelap nih, Jerome main Kuasa Gelap nih. Apa yang bikin kalian excited? Wah anjir ngambil nih. Apa excitementnya yang kalian rasain waktu itu? Kalau dari aku banyak, selain dari ini merupakan film eksorsis Indonesia pertama. Kedua, ceritanya sangat bagus. Ketiga, aku pas nanya siapa yang mainnya, Lukman Sardi langsung. Gas. Nggak mikir waktu tuh ya. Karena kita dari dulu udah pengen kerja bareng tapi nggak Sempet, cuman nggak jadi. gitu. Akhirnya terjadi. Ada satu film yang sama tapi nggak pernah satu frame. Ya. Terus akhirnya di sini satu frame banget dan sekarang sebelahan lagi. Iya. Kalau Jerome itu, kalau Mas Lukman? Sebenarnya hampir sama sih, karena buat aku nih sebuah warna yang berbeda dari bukan genre ya. Kalau genre mungkin ya horor gitu, tapi there's something new things about horror yang kita bicara tentang horror dari sisi Kristen Katolik tentang exorcism. Yang selama ini mungkin bukan salah ya, tapi karena kita majority Muslim, tentunya cerita-cerita yang muncul dari sudut pandang itu. Nah ini sebenarnya menarik kalau buat aku, menjadi sebuah pembuktian begitu diversity-nya kita. Begitu kita beragam, sangat banyak ide-ide cerita yang bisa dituangkan dalam sebuah film, terutama untuk film ini. Dan tentu karakter dan ceritanya sih menurut aku. Jadi bukan sekedar exorcism keren jadi Romo, no. Tapi kalau aku ngelihat dari story-nya itu sangat bagus dan relate dengan lokalnya Indonesia, bukan cuma sekedar ngomong exorcism kan kita banyak kenal di luar ya. Tapi akar terjadinya exorcism itu sendiri sangat kuat Indonesianya sebenarnya. Jadi salah satu excitement yang Mas Lukman rasain ketika nerima project ini adalah diversity-nya ya. Diverse benar-benar. Wow. Mantap sekali lewat. Ada tamu lewat. Diversity-nya, jadi maksudnya dan saya juga ngerasa
mudah-mudahan Kuasa Gelap jadi breakthrough buat Amin. film-film lain gitu, berani ngambil jalan lain gitu Yes. untuk bisa meramaikan perfilman Indonesia. Ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, diangkat dari kisah nyata nih. Ini dia nih, pasti udah ditanyain sih kayaknya ya sama media ya, sama media sebelah. Tapi pertanyaanku adalah, ini kan berangkat dari kisah nyata. Dan maksudnya, correct me if I'm wrong, kayaknya Jerome dan Mas Lukman kayaknya belum terekspos sama kejadian eksorsisme. Kayak aku aja kayak, oh ada ya eksorsisme Iya, di iya, Indonesia, ada ya? betul. Gitu. Jadi apa yang kayak baru tahu nih gitu tentang proyek ini. Tapi beruntungnya walaupun aku sebelumnya belum pernah merasakan atau melihat eksorsisme secara langsung, justru ketika kita preparasi workshop untuk membuat film ini, kita diberi fasilitas yang sangat baik dan orang-orang yang ngajarin kita juga memang eksorsis beneran di Indonesia, dan pada saat itulah kita diberi kesempatan oleh mereka untuk melihat eksorsisme secara langsung justru. Jerome sama Mas Lukman. Iya, jadi memang kita ada workshop, ada reading yang disupervisi oleh seorang Romo Rubini. Dia memang Romo Exorcism yang udah lama sekali gitu menekuni atau menjalani pelayanannya ini gitu ya. Dan di situ bukan sekedar dia ngasih kayak tutorial aja gitu, tapi bagaimana dia juga, of course dia cerita tentang pengalaman dia. Dan yang menarik adalah justru dia menanyakan kita, kayaknya mau nggak kalau kalian melihat secara langsung saya pada saat saya mempraktekkan eksorsisme itu, tentunya dengan persetujuan dari pasiennya si Romo tersebut. Ya kita merasa senang gitu, maksudnya di satu sisi ini menarik gitu karena bukan sekedar kita dikasih tahu, tapi akhirnya kita melihat langsung kan proses itu. Bukan kayak tadi Jeron sempat mention, bukan lagi masalah dipikirin yang jadi takut atau enggak, tapi kita benar-benar ngelihat situasi itu, dan itu kan penting pada saat kita buat nanti meranin ya di peranan itu ya. Bagaimana seorang Romo punya otoritas penuh, bagaimana dia saat menangani situasi yang kayak begini, bagaimana asistennya pada saat yang seperti ini. Justru itu yang membuat kita menjadi sangat terbekali pada saat kita syuting. Mas, sambungin dong. Kayaknya kalau saya dengar Mas Lukman tadi ngejelasin, kayaknya intens ya waktu kalian datang lihat langsung, itu intens banget ya. Oh, intens ya. Apa yang Jerome dan Mas Lukman rasain gitu, kayak sangat intens karena sesuatu yang baru dan kita dikasih kesempatan itu sekali gitu ya. Tentu dengan persetujuan dari semua pihak yang pasiennya yang melakukannya, itu semua dengan konsen. Tapi sangat intens, tapi harus dibayangin kita ke situ tuh bukan hanya untuk melihat atau apa, tapi kita di situ untuk belajar supaya nanti pada saat di syutingin itu sesuai dan kita nggak ngasal gitu. Step by stepnya cara melakukan eksorsisme itu seperti apa. Jadi kalau aku kesana, aku melihatnya langsung dengan kacamata belajar dan melihat tuh seperti apa. Jadi rasa takut, rasa apa itu disingkirkan dulu. Jadi emang beneran ngerasain Jerome ngelihat itu ya. Iya. Dan Mas Lukman juga ya. Iya. Oke. 15. 5B, gas. 5B itu apa artinya? Ini ada di sini. Pertanyaan. Ini pertanyaan bodoh dari saya. Tapi apakah ada bedanya umat Katolik melihat sosok setan yang merasuk ke tubuh seseorang? Gitu ya? Ada nggak bedanya? Maksudnya gimana? Apakah ada bedanya umat Katolik ngelihat orang yang kerasukan sama teman-teman agama lain gitu, ngelihatnya beda nggak sih? Kalau aku ngelihatnya ya justru kan kayaknya kalau kita ngomong kuasa gelap, kita bicara kuasa gelap di sini ya. Kan tentunya ini bisa dibilang setan gitu ya. Buat aku, kalau yang aku berdasarkan dari cerita, dari experience, mungkin lebih kepada ada semacam historical kan. Kalau Katolik itu memang ada historical, nama-nama setannya apa aja sih? Lain lagi dengan Muslim, kita punya nama-nama setan juga. Tapi secara mungkin reaksi atau apa yang terjadi terhadap orang itu saat kerasukan, kalau menurut pandangan aku sih rata-rata hampir sama ya responnya apa yang terjadi gitu ya. Cuman memang di satu sisi ya itu tadi, nama ini yang muncul siapa nama setannya.
yang ini siapa kalau di Islam juga ada nama setannya ini gitu. Lebih ke situ kan. Jadi Kan kayak misalnya aku pernah ngelihat tiba-tiba dia melafalkan, kalau di Islam melafalkan ayat-ayat yang pakai bahasa Arab lah. Nah, ini juga di waktu kita ngelihat pakai bahasa yang kita juga nggak kenal, itu bahasa Armenia atau apa yang muncul, Ibrani atau apa gitu. Tapi secara respon kayaknya nggak beda deh. Karena sama-sama manusia serem juga respon secara Iya. alaminya kayak Iya. bakal serem-serem juga gitu ya. Mas Lukman pernah main horor sebelumnya nggak sih? Pernah. Jadi aku pernah ada beberapa film horor aku main. Jerome juga pernah? Pernah. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan, silakan dijawab kembali. Ya. Bedanya apa sama proyek ini? Bedanya kalau aku ya, sekarang aku lebih dewasa. Iya. Iya. Jadi bisa lebih out lah ya. Berarti kalau gue sekarang aku lebih tua. Waduh. Sekarang anak 2. Anak 3. Anak 3, tadi anak 2. Bedanya menurut aku sih sebenarnya prosesnya sih sama-sama aja kalau kita ngomong syuting ya. Pendekatannya bagaimana kita menciptakan sebuah teror atau apa gitu kan dari karakter tersebut. Cuman aku tuh selalu merasa bahwa setiap film itu yang membedakan karena kita memulainya lagi kayak bener-bener dari nol. Oh, ya. Nggak yang kayak seakan-akan gue pernah nih main horor gitu. Tapi everything tuh menurut aku pasti punya nyawanya masing-masing yang harus kita startnya dari nol lagi. Nggak bisa yang seakan-akan kita udah pernah. Oh, gue udah pernah. Karena kan pasti punya karakter dan jiwanya masing-masing gitu. Jadi di project ini tuh Mas Lukman ngosongin gelas lagi ya? Iya, harus begitu sih menurut aku. Kita masuk pertanyaan. Ini sempat ditunda 6 tahun. Cukup lama. Jadi kalau dari produser mungkin 6 tahun. Kalau dari sisi aku pemain, aku ini udah dapat dikasih tahu ada film ini tuh dari sebelum pandemi. Jadi sama sekarang tuh udah hampir 3 tahun jatuhnya. Jadi dari sebelum pandemi ketemu Robert Ronnie as a producer, dia cerita mau bikin film ini, aku tertarik. Kita berproses, sempat udah mau syuting kapan, tapi karena masalah pertama pandemi dulu terjadi, habis itu kita industri mulai berjalan lagi walaupun udah pandemi, tapi situasi secara jadwal pemain, jadwal kru itu kayaknya sulit gitu, sampai susah ketemu nih. Diatur lagi gitu. Sampai sempet ada kepikiran, wah kayaknya nggak jadi nih gitu kan. Cuman ternyata emang kalau emang udah jalannya, jodohnya ya jadi pasti gitu. bertemu ya gitu. Sama kayak cinta ya? Sama kayak cinta. Sebentar, ini berarti kalau dari Mas Lukman sama Jerome yang join duluan projectnya Mas Lukman? Enggak, sebenarnya kita di mentionnya bareng-bareng ya. Iya, di mentionnya kalau nggak salah bareng-bareng. Jadi tapi ketemunya bukan bareng-bareng gitu. Rob Brown ketemu aku ngobrol, mungkin terus habis itu ketemu Jerome lagi. Itu ceritanya unik lah. Jadi kayak memang udah jodoh, termasuk juga dengan Jerome. Kita udah hampir udah tahu nih mau main ini berdua. Kita dapat project lagi film lain berdua. Tapi karena satu dan lain hal, akunya nggak jadi ikutan. Terus ada lagi satu project yang mau gandengin kita berdua, tapi karena situasi jadwal dan segala macam nggak jadi juga akhirnya kan. Dan akhirnya kita sempat ngerasa, kayaknya Kuasa Gelap juga kayak nggak jadi ya. Tapi ternyata ya memang tadi kalau emang udah jalannya, udah pasti jalannya, sampai akhirnya produser bilang, kita jadi ya gitu. Wah, akhirnya emang udah jodoh nih main sama Jerome. Gitu. Akhirnya ya. Jadi semoga teman seru CGV bisa lihat Romo Rendra dan Romo Thomas. Romo Rendra dan Romo Thomas. Kita lihat nih chemistry-nya seperti apa di 3 Oktober ya? 3 Oktober. Di bioskop, film Kuasa Gelap. Satu pertanyaan terakhir kata produser saya karena udah mau gantian sama media mainstream lainnya. Kalau ditanyain, ada pengalaman horor nggak waktu syuting? Tidak, saya tidak akan bertanya itu karena itu udah banyak banget. Saya mau nanya, best day on set atau favorite day on setnya Mas Lukman dan Jerome tuh kapan sih? Every day. Jangan every day. Ya coba Mas. No, that's true gitu. Maksudnya dari tadi sempat ditanya juga, apa sih memorable dari syuting ini?
aku kebayangnya gini. Setiap kita syuting, kita ketemu orang baru. Ketemu orang baru, mulai dari pemain, kru, suasana baru. Dan yang bikin selalu diingat adalah bahwa kayak misalnya kita awalnya nggak kenal sama orang ini, tapi we create chemistry. Akhirnya kita jadi kayak family. That's something menurut aku menyenangkan sekali gitu. Kan kalau kita berada dalam satu family, syuting tuh kayak akan selalu menyenangkan. Jadi kalau ditanya bagian yang mana yang akan memorable atau yang menyenangkan buat kita tuh, kita sangat fun loh syutingnya. Walaupun di film ini kayak misalnya horor gitu, film horor gitu, tapi we create the situation sama juga kru-kru yang lain tuh membuat ini syutingnya jadi nggak berat, jadi nggak tegang, jadi nggak plus nggak kerasa kayak syuting film horor gitu. Iya, benar, nggak berasa kayak syuting film horor. Jerome, favorite day atau best day on set? Aku setuju apa yang Mas Lukman bilang, tapi kalau disuruh pilih satu, favorite day atau best day itu hari pertama. Karena ini hari pertama di mana kita akan membuat karya bersama, di mana kita akan membuat koneksi bersama satu hari pertama untuk selamanya. Mantap. Namanya sekarang dia jadi adiknya Iko Uwais, Jerome Wise. Betul. Benar jawaban yang cocok nih buat closing. Terima kasih Jerome sudah sama-sama. Terima kasih Mas Lukman. Sama-sama. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Terima kasih juga buat yang udah nonton dan good luck sebentar lagi Galprem. Maju terus film horor Indonesia. Yes. Kembang api. Thank you. Jangan nonton resmi nih ya. Jangan lupa saksikan apa? Kuasa Gelap. Jangan lupa nonton ya. Oke. Teman-teman seru CGV, jangan lupa nonton film Kuasa Gelap mulai tanggal 3 Oktober 2024. Oke?